Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang pada ikut belajar online, kuliah wisata hati ya, semua bisa punya apa aja, bisa jadi siapa aja, bisa kemana aja. Dan juga buat yang pada ikut ngapal Quran di Darul Quran, buat yang pada sedekah di PPPA, termasuk buat yang pada beli korma sama istri saya Maimunah sama yang beli buku-bukunya Wirdah ya. Ada berapa buku Kak? Ada 5. Terus yang udah beli make up apa? Wake up. Terus skincare-nya Wirdah. Apa aja lah dari kami ikut pelajarannya, beli dagangannya. Insya Allah kalau kami sih niatnya memang untuk Allah ya, enggak banget lah, enggak cerita dunia gitu loh. Ya dagang juga buat dakwah lagi, dagang buat silaturahim, dagang buat support gini support gitu. Nah, terhadap semua yang berinteraksi, berhubungan dengan kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Termasuk jadi anggotanya KBR ya, grup WA KBR. Jadi subscribernya Wirdah, YouTube-nya Wirdah, YouTube saya, YouTube-nya Darul Quran, atau Facebook, IG, Twitter. Untuk semua yang berinteraksi juga di TV, maka saya dan keluarga kami semua juga mendoakan, termasuk semua keluarga besar Darul Quran, TK, SD, SMP, SMA, Institut Daku, Pemilik Mahakarya yang sekarang berubah menjadi Universitas Mahakarya Asia, termasuk yang di Jogja dan di Batu Raja, Sumatera Selatan, Pemilik Antar Bangsa juga di Tangerang. Pokoknya semualah yang terkait, tersambung, terhubung dengan kami ya. Masih panjang nih daftarnya, ada Paytrend juga, Treninet, PAM, jadwalnya kakak, Wirdah, jadwalnya saya, dan jadwal semua sumber daya insaninya Darul Quran dari mulai pimpinan sampai kemudian yang bawah-bawahnya. Jadwal di mana saja di kampungnya juga masing-masing. Saya dengan izin Allah memberitahu bahwa doa kami itu nempel, asli nempel, demi Allah nggak bohong. Nempel di 3 tempat. Pertama, ketika kami membaca sholawat, selalu menyebut nama kawan-kawan semua dalam bahasa Arab yang kami pelajari dan kami ketahui. Jadi setiap kami baca sholawat, nempel nama-nama saudara semua dalam keadaan yang tentu saja jamak ya, nggak satu-satu. Misalkan disebut nih pembeli kormanya istri saya, si A, si B, si C, si D, ya tentu enggak lah. Anggota KBR, AB, enggak lah. Follower IG, Facebook, enggak lah. Subscriber YouTube, enggak lah. Anak-anak TK si fulan, SD fulan, SMP Daku, fulan, SMA Daku, fulan. Tapang, Cikarang, Semarang, Lampung, Banyuwangi, Malang dan lain, enggak lah. Enggak satu-satu. Tapi kami sebut. Jadi 3 tempat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 1 di sholawat, 2 di istighfar, 3 di Fatihah. Nempel banget insya Allah. Dan itu harian. Inilah khidmat kami yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala buat semua kawan-kawan yang berhubungan dengan kami dengan cara apapun, berinteraksi dengan kami dengan cara apapun. Bahkan yang jahat juga ikut kami tempel aja udah. Pokoknya sholawat ini buat mereka yang bla 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 gitu dalam bahasa Arab ya. 3 tempat tuh, sholawat, Fatihah, istighfar. Kan misalkan kalau Fatihah kan orang suka baca Fatihah, kan Fatihah buat orang tua kami, fulan, fulana,
Nah ini kami nyebut teman-teman semua gitu. Istighfar juga gitu kan, bukan cuma buat kita toh, astagfirullahaladzim beli gitu kan, buat saya, wali-wali daya, buat orang tua saya. Terus disebut, nah ini kami nyebutnya teman-teman semua gitu. Inilah khidmat yang bisa kami berikan sebagai balas budi kami buat semua teman-teman yang membantu kami. Apa aja program-program yang lama, yang sekarang dan yang akan datang, yang mana teman-teman selalu membantu dan mendukung, kami nggak bisa balas apa-apa kecuali tadi itu doain habis-habisan, zikirin habis-habisan, termasuk ketika baca Quran. Jadi 4 tuh sebenarnya. Bener tuh, saya kalau baca Quran lagi murojaah misalkan selalu ngomongnya begini dalam bahasa Indonesianya kurang lebih, ya Allah, ya hurufnya yang ku baca, yang ku murojaahin, bahkan yang ku ajarkan, dan pahalanya ditujukan juga, dapat juga gitu. Ini bukan soal ada nggak hadisnya emang dapat yang nggak baca. Ini soal doa. Kita doa, ya Allah kalau emang ada pahalanya, doa. Dan kita yakin kan dengan etikot kita, dengan akidah kita bahwa doa itu pasti nyampe kan. Maka kami bilang setiap kami baca Quran, setiap saya baca Quran, setiap hurufnya, lalu ada keluarga besar kami bla 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 gitu, yang begini begitu begini begitu, yang punya hajat ini hajat itu, yang punya impian ini impian itu, yang punya masalah ini masalah itu, yang punya urusan ini urusan itu, yang punya kesulitan ini kesulitan itu, begitu maka ya Allah berikan. Gitu. Jadi bukan 3 nih 4 ternyata ya, alhamdulillah. 1 di sholawat, 2 di Fatihah, 3 di istighfar, yang keempat di bacaan Quran, baik itu bacaan doang maupun ketika mentadabburkan, ketika menuliskan, ketika kemudian mengajarkan, mendakwahkan. Demikian ya, insyaallah mudah-mudahan ini jadi berita gembira. Nggak ada niat memberitahu pahala dan kebaikan, lagian apa sih yang gini-gini juga nggak terlalu kelihatan kan. Tapi percayalah Allah ini kan maha gaib, lalu dia akan bekerja juga dengan kegaibannya. Kakak paham nggak dengan omongan ini? Allah itu maha gaib, nanti dia akan bekerja dengan kegaibannya. Paham nggak kalimat ini? Kayaknya kan gini ya, kalau ngasih duit kan nyata tuh, kita ngasih duit ke saudara kita, ngasih diskon pembelian korma, pembelian make up, ngasih diskon kemudian masuk ke deki, itu kan nyata. Tapi yang gaib, yang gak nyata kan diantaranya doa kayak gini nih, ngezikirin orang, keluarga besar, kerabat, kawan-kawan, bacain Quran, bacain Fatihah, bacain istighfar, bacain sholawat, kan gaib, nggak berasa kan. Lalu kemudian kita bilang mudah-mudahan yang gaib ini bisa dirasakan gitu, karena emang Allah ini bekerjanya dengan gaib. Bisa dipahami atau enggak terlalu paham? Gini loh, kita mesti percaya bahwa Allah ini ada kan, dan Allah ngaturin kan. Ketika kita punya jam tangan rusak, jam tangan ini kan kita bawa ke toko dong, kita bawa ke asalnya si jam tangan, asal masih garansi, diperbaiki. Apakah ketika diperbaiki juga kita melihat dia memperbaiki? Kan kadang-kadang enggak juga gitu. Yang nerima kan bagian depan, kemudian dibawalah ke belakang kan. Terus kita dijamu sama si pemilik toko. Apalagi kalau memang jamnya berharga mahal, kita dijamu nih sama pemilik toko. Pak silakan diminum sambil tunggu jam tangannya lagi diperbaiki. Dikasih kue-kuean, bukan kue beneran. Lagi puasa kan. Kasih kue bohongan, dikasih kue-kuean, dikasih cemal-cemilan, betul kan? Kasih kemudian akudo, air minum kemasan, udah jadi agennya belum? Jualan terus. Iya, buat kita kan dagang, dakwah, ibadah. Oke, sambil kemudian diperbaiki jam tangannya, terus kita duduk kan menikmati jamuan si pemilik toko. Nanti nggak lama kemudian keluar dah tuh teknisinya, terus bilang sama si bosnya, terus si bosnya nganterin ke kita, Bu,
Mbak, Mas, Pak, ini udah jadi, Kak, udah jadi gitu kan. Terus kita pulang. Nah, demikianlah kira-kira penamsilan contoh cara kerja Allah. Asik kan? Jadi kegaibannya tuh seperti itu kira-kira. Nah, saat kemudian kita ngomong ya Allah dengan sholawat ini, dengan zikir ini, zikir itu, dengan istighfar ini, istighfar itu, dengan fatihah, dengan bacaan Quran yang kami hadiahkan buat semua yang membantu kami, semua yang menolong kami, semua yang berada di dekat kami, semua yang ada di ekosistem kami, siapapun itu judul, maka ya Allah bantulah. Nah, lalu bekerjalah Allah. Itulah hebatnya ketika Allah bekerja, kita tuh dijamu seperti si pemilik toko menjamu kita. Apa jamuannya? Kita tetap makan, tetap minum, tetap bisa ngelihat istri, ngelihat suami, ngelihat anak, ngelihat kakak, ngelihat adik, tetap belajar gitu loh. Sementara masalahnya diselesaikan oleh Allah tanpa kita tahu. Gitu loh. Hah? Lah iyalah, kalau semua dibukain enggak juga jadi asik kan. Kayak kita mesen makanan, datang waitersnya gitu kan, pelayannya mau mesen apa, terus kita jawab kan, mesen ini, mesen itu, mesen ini. Terus gimana? Ya kamu ngobrol aja dengan teman-teman kamu, kami siapkan makanannya. Nah, kenapa kita duduk dengan antengnya, duduk dengan tenangnya, ngobrol sama teman, kerabat, keluarga di meja makan di restoran itu? Kenapa? Yes, karena kita tahu lagi di masak, lagi diproses gitu loh. Nah, dengan cara itu kita juga jadi tahu kita lagi diproses. Nah, karena itu kemudian kita tenang. Itulah yang bisa kami sampaikan kepada kawan-kawan semua. Mataharinya belah sana, salah duduk kita. Nah, terbit mataharinya dari sana. Allah, indah banget ya. Langitnya Allah. Itulah kawan-kawan semua, hadiah dari kami karena Allah, dan kami sampaikan supaya pada bergembira, apalagi SDM, SDI yang ikut ya, sumber daya manusia, sumber daya insani Darul Quran di semua levelnya, dan ekosistem usaha, amal sosial Darul Quran ya. Apalagi memang benar-benar ada di badannya kami, wah tuh mah insyaallah lah nempel, amin, segala doa dan keberkahan. Mudah-mudahan Allah terima, amin. Terima kasih, jazakumullahu ahsanul jazaa.